Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, nama saya Ahmad Alifari dan kali ini saya mau membuat video data validation. Nah, di sini fitur yang sangat-sangat penting dari Excel ini adalah salah satunya data validation. Kenapa saya baru buat data validation? Karena kelupaan ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin melatih kemampuan Excel kalian dan juga tutorial-tutorial Excel yang lainnya, kalian tinggal bisa di deskripsi aja, linknya ada di playlist ya, di deskripsi ada. Oke, kita langsung aja data validation. Sebenarnya apa sih data validation itu? Dari namanya aja kita sudah tahu ya, data validation ya, validasi. Jadi suatu data yang membutuhkan validasi atau suatu data yang harus divalidasi. Nah, ini kan nggak ada validasi ya. Misalkan validasi itu apa? Misalkan harga satuan itu kan number ya. Jadi kalau misalkan kita menulis teks agi misalkan, nah itu tuh nanti dia nggak boleh gitu ya, dia ini harus validasinya harus nomor nih ya. Jadi kalau misalkan teks dia nggak valid nih gitu ya, itu data validation definisinya. Kita langsung aja eksekusinya. Sebelum data validation kita blok dulu aja ya, untuk yang mana sih data yang harus divalidasi ya. Tentu ada range-nya gitu, jadi kita harus blok dulu. Di sini ada 3 tipe yang paling sering digunakan adalah data validation ya. Ini ada settings, input message, error alert. Nah, untuk yang input message atau error alert itu nanti saya akan membuat video di selanjutnya aja karena mungkin kebanyakan waktunya ya. Nah, di sini validation kriteria, kalian validation kriterianya itu apa? Kriteria validasinya. Misalkan ya, ini any value ya. Kalau misalkan any value itu ya semua nilai gitu, jadi ya buat apa divalidasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin harga satuan itu ya, misalkan whole number ya, itu tuh harus nomor ya, jangan teks. Misal gimana caranya? Nah, di sini kan ada data ya, misalkan equal to dulu ya, misalkan equal to 300 ya misalnya. Jadi harus sama guys ya, misalkan 202 aja misalkan. Nah, itu dia nggak mau guys ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada yang equal tuh ya harus sama, 300 ya 300. Ini masih time ya, general aja. Nah, kalau misalkan 4 nggak bisa guys, apalagi teks itu nggak bisa ya. Nah, untuk merevalidasi atau memvalidasi pengaturan ulang ya, kalian tinggal blok lagi aja datanya, atau enggak kalian tinggal klik aja di sini kemudian data validation. Tapi menurut saya blok aja dulu supaya lebih aman ya, untuk pengaturan yang lebih update kan, misalkan kalian ingin mengubah apa, jadi semuanya juga ya kebagian gitu. Oke, between ya, tadi saya belum jelaskan. Between ini ada data misalkan 100 sampai 1000 ya, misalkan 100 sampai 1000. Nah, itu saya tuh maunya 300 sampai 500 aja gitu ya, 300 sampai 500 gitu. Ya, jadi 600 di sini, apalagi 6 ya, itu nggak masuk dalam range ya. Kemudian ada not between, di luar range, jadi range itu yang kita buang ya. Sampai di sini paham ya, range ini yang kita buang ya, nggak mau kita tuh range ini nih, nggak mau ya, not between ya. Kita coba 300 masih ada guys ya, tadi 500 ya. Nah, 300. Nah, tadi kenapa nggak ke-detect? Karena kalian baru saja mengupdate pengaturan validasinya ya. Oke, kemudian lanjut not equal to, not equal to juga kebalikannya sama dengan equal to. Jadi kalau misalkan kalian berpikir equal to itu, ya itu harus sama gitu, harus saklek ya. Kalau misalkan not equal to,
itu kalian ya, kalian nggak mau nomor yang ini nih, kalian benci nomor 300 misalkan ya, benci nomor 300 ya, kita tulis 300. Nah, dia nggak mau ya. Kalau misalkan 500, nah, dia mau guys ya. Oke, greater than, kalian juga pasti paham ya untuk yang begini-beginian ya, ini sama aja dengan di fitur conditional formatting yang saya sudah buat itu, yang tutorial itu guys ya. Itu yang sampai part 3 karena memang panjang sekali kalau misalkan dijelaskan, harus dilatih juga ya untuk berpart-part juga ya. Kalau misalkan kalian belum lihat conditional formatting, kalian tinggal lihat di link ya, link di atas ya, atau di deskripsi, di playlist ada di episode berapa nggak tahu, pokoknya yang ada judulnya conditional formatting aja gitu. Greater than itu lebih dari ya, lebih dari ya, lebih dari misalkan 800, lebih dari 800 ya. Kalau misalkan greater than or equal to, ya lebih dari sama dengan ya gitu ya. Ini sama aja dengan apa ya, tanda atau rumus yang biasa kita gunakan guys ya. Misalkan lebih dari itu kan tandanya kayak tanda panah ke kanan kan, tanda panah ke kanan terus sama dengan gitu ya. Nah, itu sama aja greater than or equal to itu. Kemudian less than itu nggak usah ditanya lagi kan, lebih kurang dari ya, kurang dari. Ini less than or equal to, kurang dari sama dengan ya. Oke, sampai di sini validation kriteria sangat gampang sekali, dan ini harus dikuasai oleh kalian jika kalian merupakan admin suatu perusahaan atau admin toko ya. Jadi kalau misalkan ada admin baru ya, yang apa, yang menginput suatu data, kemudian inputnya itu asal-asalan ya, entah itu pakai teks, entah itu pakai number yang banyak, nah itu kalian harus divalidasi, harus di standar ya, kalian bikin rules, bikin standar gitu. Jadi ya harus ada validasinya dengan data validation ini guys ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk video yang input message dan error alert itu apa, kalian pantengin aja di channel ini, dan juga jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Sampai jumpa, terima kasih.